Adegan lanjutan memperlihatkan ke desa Konoha terlebih dahulu, yang mana Ishiki tinggal menunggu momen apakah akan menyerang atau tidak. Di sela-sela ketegangan mereka sambil saling mengancam, Himawari akhirnya telah bangun juga dari tidurnya, dan Kurama di dalam tubuhnya langsung mengatakan ke Hima bahwa mereka harus segera latihan. Kurama berkata, "Akhirnya kau bangun juga dan sekarang, kita harus melakukan sesuatu untuk membuatmu lebih meningkat." Dengan ekspresi kebingungan Himawari bertanya, "Apakah kau memiliki rencana untuk mengembangkan Bijudamaku?" Kurama Mini ini lalu tertawa sambil menjawab, "Tidak Hima, aku pikir ketika kau menggunakan Bijudama, itu sebenarnya sudah sangat baik sekali. Hanya beberapa detail kecil saja yang perlu kau kembangkan dan saat ini, kita hanya perlu meningkatkan taijutsumu. Dengan kekuatanku ada padamu, serta besikmu yang menguasai gaya bertarung dari klan Hyuga, aku pikir ini adalah kombinasi yang cukup sempurna dalam peningkatan taijutsu. Oh ya Himawari, apakah kau pernah melihat ayahmu bertarung hebat, ketika dia masuk ke mode Sage modenya?" Hima menjawab, "Ya, dia tampak memiliki power yang sangat kuat, serta dapat melihat gerakan cepat lawak menggunakan mata itu." "Lantas kenapa? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan tentang itu?" Nah, Kurama di sini ingin bahwa Himawari dapat memaksimalkan potensinya tersebut karena dia berpikir, jika lawan mereka sekarang ini kebanyakan hebat dalam hal ninjutsu. Beberapa musuh pasti condong kesulitan ketika berhadapan dengan pengguna taijutsu, sebab dalam sejarah dunia shinobi di anime Naruto, Guru Gai adalah pengguna taijutsu dan di sebuah momen, dia menjadi shinobi paling berbahaya dan kuat ketika mengandalkan taijutsunya melawan Madara waktu itu. Inilah yang membuat Kyuubi mencoba untuk meningkatkan taijutsu Hima akan setara Sage mode ayahnya, dan bahkan mungkin bisa melampaui gaya bertarung kata ala Sage mode Gunung Myoboku. Setelah itu, di alam bawah sadar Himawari tersebut, Kurama kemudian bersiap untuk menguji kemampuan awal Himawari. Pertama-tama, Himawari langsung berlari dan ingin menendang Kurama, tetapi biju tersebut cukup mudah menangkisnya menggunakan ekornya. Setelah menangkis itu, Kurama mengatakan untuk jangan terlalu mencolok ketika ingin menyerang, apalagi itu serangan taijutsu. Kemudian, Himawari menjauh dan memfokuskan cakranya pada telapak tangannya, dan kemudian menghantamkannya ke Kurama. Kurama menghindar. Serangan Juken tersebut menampilkan efek yang begitu luar biasa. Nah, sebelum melanjutkan proses latihan Himawari di alam bawah sadarnya, adegan beralih dulu kepada Sarada dan Mitsuki di situ, yang kemudian diperintahkan oleh Naruto agar mengawasi Himawari di sini. Mitsuki di situ berbicara ke Sarada dengan berkata, "Mari berharap bahwa orang-orang lain di luar Konoha bisa selamat dan masih dalam keadaan hidup. Sebab ketika aku melihat keadaan mereka di sana, itu benar-benar menampilkan situasi yang memprihatinkan. Jika akar pohon cakra itu tak dihentikan, peradaban manusia akan habis dan hanya menyisakan kita di desa Konoha." Sarada menanggapinya dengan berkata, "Ternyata memang sudah seburuk itu. Tapi jika waktu sekarang bergerak sangat lambat, bukankah itu juga mempengaruhi proses penyerapan akar pohon tersebut?" Mitsuki di situ menjawab, "Sepertinya tidak. Aku bahkan masih merasakan aliran cakra mereka terus diserap dan itu normal." Kemudian, Orochimaru di situ menghampiri Mitsuki sambil berkata, "Itu adalah buah cakra yang pernah aku makan. Jika mereka bisa disadarkan kembali menggunakan itu, maka cara kerjanya sama seperti Togedama milik Shinju. Tapi, kita saat ini tidak memiliki banyak stok buah cakra, jadi mustahil untuk melakukan semuanya ke seluruh desa lainnya. Sekarang, kita harus memaksa Jura untuk menghentikan itu. Inilah satu-satunya cara Mitsuki." Sementara itu, bukan Ishiki satu-satunya yang maju ke situ dan sekarang, Kode serta Hidari juga bergerak menemui Ishiki. Akibat saling tuduh-menuduh memperlambat waktu, Ishiki langsung menggerakkan Shiki Fujin, dan Dewa Kematian Shiki Fujin menghujamkan pisaunya dengan kencang kepada Kawaki, akan tetapi Orochimaru menyelamatkannya dengan cara mendorong tubuh Kawaki. Tanah di situ langsung hancur. Kemudian Itachi menyerang balik dengan langsung menyemburkan elemen api kepada Ishiki. Ishiki mengecilkan api Itachi, sambil meluncurkan puluhan besi hitam kepada mereka, dan besi itu diserap Obito masuk ke dalam portal Kamui-nya. Setelah melakukan itu Naruto di situ berkata, "Sepertinya memang kita salah paham, tapi kau malah menyerang kami lebih dulu." Entah siapa yang sebenarnya melakukan ini, tapi untuk mencari tahunya, pertempuran sebenarnya bukanlah solusi terakhir. Lantas Ishiki kesal sambil bertanya, "Lalu apa yang kau inginkan Naruto? Aku ragu bahwa ketika kami mengikuti keinginanmu, maka kami sudah masuk ke dalam jebakan yang telah kalian rencanakan." Seketika saja muncul portal Sarada di dekat Ishiki, dan di sini lengan kanan Ishiki perlahan terserap ke sana, yang membuat Ishiki terkejut dan dia menarik lengannya kembali,
tetapi dia kaget saat lengan kanannya telah hancur. Dengan ekspresi terkejut sambil melihat lengannya, Ishiki berkata, "Apa? Tidak ada rasa sakit yang keluar ketika dia menyerap lalu menghancurkan lenganku. Jutsu apa sebenarnya itu? Siapa yang melakukannya?" Kemudian, dia melihat ke belakang Naruto bahwa itu ulas Sarada, yang kemudian matanya kembali berdarah. Obito di situ lantas berkata, "Luar biasa, kekuatannya hampir sama dengan Kamui milikku ketika sedang mencoba menyerap seseorang. Tapi ada sedikit perbedaan yang mencolok, yakni adalah portal miliknya sangatlah kecil, dan itu justru menghancurkan lengan Otsutsuki Ishiki." Obito lantas melompat dan ke samping Sarada sambil bertanya, "Mangekyomu memang luar biasa. Aku bahkan tidak bisa menghancurkan lengan seseorang seperti itu. Perbedaan kekuatan kita adalah, kau dapat menghancurkan lengan seseorang tanpa tersisa. Aku hanya dapat memotongnya saja. Tapi, apakah kau memiliki dimensi sendiri ketika kau berhasil menyerap seseorang masuk ke dalam portal kecilmu itu?" Sarada di situ kemudian kaget, dan dia mengatakan bahwa dia belum pernah mencoba menyerap seseorang sampai berhasil. Sarada berkata, "Soal itu, aku sampai sekarang belum pernah berhasil menyerap seseorang ke dalam sana. Entah apakah aku juga memiliki dimensi yang sama seperti Anda, atau malah hanya menyerap untuk menghancurkan sesuatu, tapi tanpa memiliki dimensi apapun." Nah, bisa dibilang, kekuatan Sarada itu memang masih sedikit misterius, karena kita bisa bertanya-tanya apakah benda yang diserap cakra Sarada bakalan pindah ke dimensinya sendiri? Atau, jutsu Sarada ini murni merepresentasikan bahwa itu sebuah black hole atau lubang hitam, yang diperlihatkan dapat menyerap sesuatu dan sesuatu itu bakalan hancur lenyap tak tersisa sedikit pun dan tak berpindah kemanapun. Jadi mendengar jawaban Sarada tersebut, Obito menyadari kalau Mangekyo Sarada sangat istimewa. Kemudian, adegan beralih ke masa lalu bahwa di sini, Momoshiki meladeni tangan kanan ayahnya yang sebelumnya menghempaskan Sasuke. Sementara Boruto berhadapan langsung dengan ayah Momoshiki, tapi Boruto terlihat ada di atas angin, sebab guru Shibai membantunya juga melalui mata Jogan tersebut. Ketika ayah Momoshiki mengarahkan petir lagi ke Boruto, petir itu seperti tertahan di udara karena yang melakukannya adalah guru Shibai menggunakan kemampuan maha kuasanya. Seketika saja muncul lagi cahaya terang yang menerangi ayah Momo, dan dia terkejut ketika dia kehilangan elemen petir dari dalam tubuhnya. Sambil melayang di udara dia berkata, "Bocah ini dapat menghilangkan elemen petirku? Sial, dia memiliki mata Jogan milik guru. Sekarang dia juga dapat menggunakan kemampuan, layaknya maha kuasa seperti kami." Kemudian Boruto melayang di hadapannya dan di sini dia berkata, "Kekacauan sekarang ini sudah terlanjur terjadi dan sebagai konsekuensinya, waktu akan tambah menjadi lebih kacau lagi. Kau sebenarnya adalah dalang dari semuanya, dirimu yang sekarang dan di masa depan. Sama saja dan kaulah yang merubah Shibai menjadi jahat seperti itu." Ayah Momoshiki hanya bisa terkejut mendengarnya berbicara, sebab suaranya berubah menjadi orang yang dia kenal, yakni suara gurunya. Ayah Momoshiki memotong ucapannya dengan berkata, "Tunggu, ini tidak mungkin adalah guru. Pantas saja anak ini memiliki mata Jogan serta jutsu tadi adalah jutsu milik guru kami. Hei guru, apakah kau tahu bahwa aku seperti ini disebabkan oleh pilih kasihmu waktu itu? Kau terlalu menyayangi Shibai, padahal aku bisa saja lebih baik darinya. Sekarang, sejarah telah mencatat bahwa kau telah lama mati, dan apa yang membuatmu muncul kembali melalui bocah ini?" Guru Shibai melalui mata Jogan itu kemudian menjawab, "Untuk kembali melenyapkanmu dari dunia ini. Sepertinya, sejarah akan lebih baik jika dunia ini sudah dari dulu tanpa dirimu. Sebagai guru, aku bertanggung jawab penuh atas apa yang kau lakukan di masa kini dan masa depan. Untuk itulah aku resmi menyatakan bahwa aku akan menghabisimu melalui anak manusia ini." Nah, momen ini sama seperti ketika Jiraiya sebagai guru dari Nagato atau Pain harus turun tangan langsung menghentikan muridnya sendiri karena telah mencoba mengacaukan stabilitas keamanan dunia shinobi waktu itu. Inilah yang terjadi sekarang, dan ayah Momoshiki Gera mendengar jawaban gurunya, tapi dia juga tidak peduli soalnya ketika gurunya masih hidup. Mereka berdua juga sudah berkonflik yang membuat gurunya lari dari planet Otsutsuki. Kemudian, mereka semua dikejutkan dengan suara dentuman kuat dari arah istana Otsutsuki, yang mana dentuman ledakan itu berasal dari serangan penghancur dari Dewa Otsutsuki Shibai versi jahat. Ledakan tersebut membuat Momoshiki versi masa lalu yang masih usia 7 tahun, tampak ketakutan dan dia mencari di mana keberadaan ayahnya. Beralih ke pertempuran Shibai di sana, efek ledakan itu luar biasa dan di sini, Shibai versi baik terkejut dengan kemampuan dirinya dari masa depan.
Dia kemudian menyerap efek ledakan itu, agar tidak merusak apapun yang ada di sekitarnya. Namun saat hendak melakukannya, tiba-tiba saja dia langsung dicekik Shibai versi jahat sambil berkata, "Daripada kau mencoba menghentikanku, lebih baik kita bekerja sama untuk melenyapkan manusia-manusia itu. Mereka bukanlah pewaris yang cocok bagi seluruh isi dunia ini, mereka hanyalah penghancur, saling bentrok antar satu sama lain, jadi bergabunglah denganku." Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan jutsu dan membuat mereka berdua kembali ke zaman sekarang dan muncul di depan Madara serta Kaguya, yang ada di dimensi Shibai tersebut. Madara terkejut, lalu mereka sedikit menjauh dan Kaguya kaget sambil bertanya, "Sial, keduanya sedang bertarung di sini." Shibai versi jahat lalu berkata, "Lihatlah mereka tidak pantas mendapatkan semua warisan ini." Kemudian kembali ke Boruto di masa lalu, saat tangan kanan yang Momo melihat ke arah efek ledakan tersebut, Momoshiki langsung saja menusuk dadanya, lalu mengambil inti cakra tubuhnya dan kemudian memakannya. Lalu Sasuke muncul kembali, dia menghabisi tangan kanan tersebut dengan sekali serangan saja. Chidorinya menembusnya, lalu Otsutsuki tersebut tewas dan Momo-chan meledek Sasuke dengan berkata, "Aku bisa saja menghabisinya seorang diri, lebih baik kau istirahat saja karena sejak tadi kau selalu terkena serangan mereka." Kemudian, pertarungan terjadi antara Boruto dan Guru Shibai melawan ayah Momo. Sebenarnya beberapa kali Boruto berhasil memasukkan serangan pedangnya, namun selalu bisa ditepis ayah Momo, dan di sini Boruto tinggal menunggu bantuan kekuatan dari Guru Shibai di dalam tubuhnya. Sementara itu Amado di desa Konoha atau di masa sekarang, mengeluarkan benda dari tubuhnya dan itu adalah satu buah cakra Shibai yang dia curi. Dia lalu menaruh di atas meja. Dan seketika saja dia berkata, "Kemunculan putriku sudah di depan mata. Proses yang memakan waktu ratusan tahun ini, akhirnya akan selesai juga dan aku bisa kembali memperlihatkan jati diriku yang sebenarnya. Bertarunglah kalian di sana hingga babak belur. Aku akan mengambil alih semuanya setelah itu selesai." Kemudian, adegan tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.